Salam pendidikan. Oke, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon maaf, pembelajaran pada kesempatan hari ini dialihkan menjadi pembelajaran luring karena terkendala oleh masalah jaringan. Tapi walaupun pembelajaran secara luring, harapan saya kalian tetap mengikuti dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal. Pada pembelajaran kali ini adalah pembelajaran tema dan pembelajaran bahasa Inggris. Untuk pembelajaran temanya yaitu pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Kenapa kok 2? Kok nggak 1 pembelajaran 5? Karena di pembelajaran 5 dan pembelajaran 6 ada KD yang sama, sehingga kami jadikan satu, sehingga saya jadikan satu ya, menjadi satu pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Kemudian untuk bahasa Inggris nanti juga akan saya selipkan di video luring. Jadi tetap ikuti terus pembelajaran luring SD Kristen Battle. Oke, selamat datang dan selamat bergabung di pembelajaran luring kelas 4 SD Kristen Battle Surabaya. Oke, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Semoga selalu sehat dan bahagia, khususnya bagi kita semua. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas di pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Oke, pembelajar siswa diharapkan mampu menggali informasi teks bacaan yang berikutnya, mengidentifikasi perbedaan suku budaya yang berkaitan dengan persatuan dan kesatuan. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan judul di pembelajaran 5, judul teks ya, mengenal senjata tradisional Kalimantan. Kalau kita dengar Kalimantan, oh Kalimantan itu adalah salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Oke, Kalimantan Selatan adalah sebuah provinsi di Pulau Kalimantan yang beribukota di Banjarmasin. Ada tempat bersejarah yang dapat kita kunjungi di Kalimantan Selatan. Di antaranya adalah Museum Lambung Mangkurat yang berada di kota Banjarbaru. Berikutnya di paragraf kedua, banyak benda bersejarah di museum tersebut, mulai dari benda-benda peninggalan zaman Hindu, mata uang kuno, hingga beraneka ragam senjata yang dipakai masyarakat Banjar yang berperang melawan penjajah Belanda. Pada zaman dahulu, senjata tradisional yang dipakai oleh masyarakat Kalimantan Selatan sebagai sarana untuk melindungi diri dari gangguan musuh atau hewan buas. Hewan buas itu banyak ya, bisa harimau, kemudian bisa singa dan macam-macam. Dan sebagai peralatan pertanian maupun berburu. Senjata adat Kalimantan Selatan yang masih bisa kita saksikan salah satunya ialah keris Banjar. Bisa dilihat di gambar ya, keris itu bagaimana bentuknya, kemudian cara menggunakannya bagaimana, itu nanti akan saya tampilkan juga. Berikutnya, keris adalah senjata tradisional Kalimantan Selatan, khas yang dibuat dari besi dan campuran logam lainnya. Panjang keris ini sekitar 30 cm. Kalau kalian tahu penggaris yang ukuran 30 cm, itu adalah ukuran dari keris tersebut. Keris merupakan jenis senjata yang bisa dipakai masyarakat Indonesia pada zaman dahulu. Oke, biasanya yang membedakan dari daerah mana keris tersebut berasal adalah ukuran dan lekukan keris tersebut. Sebagaimana provinsi Kalimantan Selatan mempunyai keris khas dengan nama keris Banjar. Oke, untuk lebih jelas di atas, apakah kalian telah memahaminya? Jika belum, silakan dibaca dan dipahami kembali. Jika kalian sudah memahami, silakan dijawab. Dijawabnya di mana, Pak? Di buku tulis tematik. Oke, kalau tidak bisa, boleh bertanya, boleh chat via WA. Berikutnya, ayo kita mengamati. Bacalah kembali teks mengenai senjata tradisional di Kalimantan Selatan. Kira-kira informasi apa sajakah yang bisa kalian dapat? Kalian bisa menulis di kolom tersebut, di kolom yang ada di teks tersebut ya. Di kotak situ ada kotak kosong, di situ bisa kalian tulis informasi apa saja yang kalian dapat setelah membaca itu. Oke, berikutnya suku bangsa. Suku bangsa Indonesia memiliki dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Lebih tepatnya terdapat di 1340 suku bangsa di tanah air menurut sensus BPS tahun 2010. Meskipun berbeda-beda, kita sebagai bangsa besar kita harus menjunjung tinggi keberagaman suku bangsa Indonesia.
di situ. Berikutnya kita berpikir ya, di situ ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, menuliskan informasi tentang suku bangsa. Oke, sebelum saya masukkan di situ, saya akan memutar video, memutar gambar ya, bisa gambar bisa video nanti tentang suku-suku yang ada di Indonesia beserta senjatanya bagaimana. Yuk simak videonya. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua, Oke, bagaimana? Kalian sudah kira-kira sudah paham belum mengenai materi di pembelajaran 5? Kalau belum paham bisa dibaca kembali, bisa dicari di Google, di internet, karena banyak sekali referensi-referensi di Google dan internet. Tapi tolong disaring lebih baik lagi ya, jangan dapat dari Google kemudian ditulis begitu saja, tapi dibaca, dipahami, kemudian dituangkan di buku tulis tematik. Ya, begitulah pembelajaran 5. Oke, kita lanjutkan ke pembelajaran yang ke-6. Pembelajaran ke-6. Setelah belajar, siswa diharapkan mampu mengetahui kegiatan gotong royong. Yang berikutnya mampu menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke, kemarin kita belajar tentang gagasan pokok. Gagasan pokok itu biasanya terletak di awal kalimat atau di akhir kalimat. Bisa juga di tengah-tengah, atau bisa juga di awal, bisa juga di akhir. Nah, dari kalian bisa menemukan kalimat utamanya di mana, kalian bisa mencari gagasan pokok. Berikutnya kemudian gagasan pengembang. Gagasan pendukung. Itu sama seperti gagasan pengembang ya. Dari satu gagasan pokok bisa dikembangkan menjadi 4 kalimat. Contohnya gini, saya punya gagasan pokok ciri-ciri sapi.
saya membuat teks cerita. Sapi merupakan hewan mamalia yang hidup di darat. Sapi itu berwarna putih. Berikutnya sapi itu memiliki ekor. Berikutnya lagi sapi itu berkaki 4. Kemudian ada kelenjar susu untuk menyusui. Sapi tidak hanya berkulit putih, ternyata ada juga yang sapi berwarna coklat, ada juga berwarna hitam. Nah, dari cerita tersebut, gagasan pokoknya adalah ciri-ciri sapi. Walaupun tidak ada nama di dalamnya ciri-ciri sapi, tapi kita bisa menyimpulkan bahwa tadi yang pertama adalah mempunyai kaki 4, berikutnya warna kulit, berikutnya memiliki kelenjar susu. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari sapi. Nah, gagasan pokok itu bukan tersurat tapi tersirat. Berarti di luar kalimat kita bisa menyimpulkan sendiri. Kalau di sini kita belajarnya masih berada di dalam kalimat, kalian bisa menyimpulkan di dalam kalimat tersebut. Seperti itu. Saya akan membacakan judul teks berikut, Gotong Royong Masyarakat Gunung Kidul. Sebelum kalian melihat teks tersebut, akan saya tampilkan sebuah video mengenai gotong royong di masyarakat Gunung Kidul. Bagaimana sih gotong royong itu di masyarakat Gunung Kidul? Yuk simak video berikut. mriki menika kaum petani dados mujudaken setunggaling syukuran anggenipun ulah tetanen salebetipun setahun sampun saged ngraosaken saged kangge kecekapan panggesaan rinten lan danunipun. Ujug syukuripun menika ingkang sepindah menika arupi sekul sauburampe menika minangka anggenipun sami nanem pantun. Nomor kalih mbok bilih anggenipun nami nanem debok menika wedal menika ujug syukuripun arupi pisang. Lajeng nomor 3 anggenipun ngedalaken jadah menika mensyukuri anggenipun sami nanem ketos. Kanthi mekaten awit to disyukuri mugi-mugi tuwah manfaatipun ingkang langkung agung tumanduk dhumateng sedaya masyarakat Dusun Jelok mugi sageta ayem tentrem wilujeng sak lami-lami. Mugi-mugi tansah dipun lancar wilujeng ampun ngatur alangan sedaya menapa. Ketenangan sawetawis kula badhe matur malih. Dados menika mujudaken nek niki hasil tani dingge wilujengan sehingga wujudane kaya dene wau menika sajengen sampun kelampah. Menawi dawah wonten wulan Jawi menika kadang-kadang wonten Dzul Khaidah utawi besar utawi lah menika bibar kaleresan menika mriki mendhet dinten Akad Kliwon menika mboten kenging dipun geser menika saking simbah mboten wantun geser dinten ingkang kasebat Minggu Kliwon. Lajeng wulanipun menika saged geser maju mundur menika saged menawi wulan.
selama masyarakat tesih dipun paringi panjang umur niku mangke terus menerus dados lir gumanti mangke wonten generasi penerus ingkang lajengaken sak terus-terusipun dados boten badhe punah menika pelestari budaya adat tradisi. Tak metu wis. Waduh, edan kiduan tak metu wis. Oke, setelah kalian melihat video berikut bagaimana? Kalian sudah punya gambaran ya? Oke, kita baca, langsung kita baca. Masyarakat Gunung Kidul berada di Provinsi DI Yogyakarta. DI itu daerah istimewa Yogyakarta. Mengenal tradisi rasulan. Kegiatan rasulan atau bersih dusun ini dilakukan oleh para petani setelah masa panen. Waktu pelaksanaan tergantung kesepakatan warga setiap dusun, tetapi biasanya sekitar bulan Juni atau Juli. Rasulan biasanya berlangsung selama beberapa hari. Rangkaian kegiatan diawali dengan kerja bakti atau membersihkan lingkungan sekitar dusun. Warga bergotong royong memperbaiki jalan, membuat atau mengecat pagar, perkarangan atau membersihkan makam. Selanjutnya tradisi rasulan juga disemarakan dengan berbagai rangkaian kegiatan olahraga dan pertunjukan seni budaya. Berbagai tradisi atau atraksi seni budaya pada perayaan rasulan di Gunung Kidul ini berhasil menarik perhatian wisatawan baik lokal maupun luar negeri. Atraksi seni budaya yang disuguhkan seperti doger, jadhilan, wayang kulit, dan reok Ponorogo. Berikutnya, tradisi rasulan merupakan aset budaya yang harus dipertahankan. Tradisi ini melestarikan jiwa kebersamaan, semangat gotong royong, sehingga keharmonisan masyarakat dapat terjaga. Selain sebagai sarana untuk memupuk semangat kekeluargaan, tradisi ini juga menjadi salah satu wadah untuk melestarikan kesenian daerah Gunung Kidul. Oke, setelah kalian membaca tersebut, kalian bisa menuliskan jawaban kalian pada teks di bawah ini. Berikutnya kembali saya menampilkan menulis cerita gotong royong. Gotong royong merupakan tradisi luhur bangsa Indonesia ya, karena salah satu yang kita memiliki namanya sila ketiga Persatuan Indonesia. Dari dasar itu, gotong royong merupakan tradisi luhur bangsa Indonesia, saling tolong menolong ya. Indonesia itu terkenal orangnya sopan, kemudian santun, baik, dan ramah. Oleh karena itu harapan saya kalian yang masih anak-anak, harapan saya kalian juga meniru sikap yang baik, bisa menjadi teladan untuk adik-adiknya, untuk siapapun. Ya, berikutnya lagi di daerah Indonesia memiliki budaya gotong royong. Bagaimana kegiatan gotong royong di kampungmu? Ceritakan gotong royong yang ada di kampungmu. Tuliskan cerita di kolom ini dengan bahasa yang baik dan benar. Setelah kalian mempelajari pembelajaran 6, berikan 5 contoh bentuk pengalaman sila ketiga di lingkungan kalian. Setelah kalian membaca teks yang berjudul gotong royong, tulislah ide pokok dan gagasan pendukungnya.
Oke, dari situ harapan saya kalian sudah bisa, karena itu adalah pembelajaran dari yang sebelum-sebelumnya tentang mencari paragraf, kemudian menulis informasi dan sebagainya. Oke, dari saya cukup sekian. Kalau kurang jelas bisa ditanyakan. Harapan saya tolong benar-benar dikerjakan, tolong benar-benar dikerjakan dengan semaksimal mungkin agar hasil yang kamu dapat benar-benar luar biasa. Kamu adalah anak-anak yang hebat, kamu adalah anak yang cerdas, jadi bisa belajar dengan mandiri di rumah. Jaga kesehatan, kemudian makan tepat waktu, jaga kebersihan, dan istirahat yang cukup. Sekian dari saya, salam pendidikan.